Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kevin Prasetyo dari kelas 11 MIPA 4. Akan memaparkan presentasi saya yang berjudulkan Pemecahan Masalah Konflik dan Kekerasan dalam Masyarakat. Pengertiannya, saya di sini membedakan pengertian antara konflik dan kekerasan. Seperti pengertian konflik berikut. Konflik adalah perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, otoritas, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kekerasan merupakan suatu tindakan yang mengacu pada sikap atau perilaku yang tidak manusiawi, sehingga dapat menyakiti orang lain yang menjadi korban kekerasan tersebut dan juga tentu merugikan orang yang berbuat kekerasan karena pasti akan mendapatkan hukuman sesuai hukum yang berlaku. Berikut contoh-contoh konflik dan kekerasan. Di gambar 1 itu terdapat konflik antar pelajar dan polisi. Yang kedua itu adalah konflik antar sesama pekerja kantor, dan yang ketiga adalah konflik keluarga. Faktor-faktor terjadinya hal tersebut adalah untuk faktor-faktor konflik yaitu perbedaan kepentingan dan keyakinan orang perorangan telah menyebabkan konflik antar individu. Kedua, perbedaan kebudayaan tidak hanya akan menimbulkan konflik antar individu, akan tetapi bisa juga antar kelompok. Dan yang ketiga, perbedaan kepentingan. Untuk kekerasan, faktor-faktornya yaitu faktor kelompok individual yang disebabkan karena faktor pribadi dan faktor sosial. Faktor kelompok yang disebabkan karena individu cenderung membentuk kelompok dengan memprioritaskan identitas berdasarkan persamaan ras, agama atau etnis. Dan faktor dinamika kelompok yang dapat timbul karena hilangnya rasa saling memiliki yang terjadi dalam kelompok. Dan untuk dampak dari konflik dan kekerasan ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positifnya, yaitu untuk memperjelas aspek kehidupan yang sebelumnya belum jelas, meningkatkan solidaritas, penyesuaian norma sosial di masyarakat. Dan untuk dampak negatif, kerusakan fisik dan korban jiwa, rusaknya hubungan pihak yang terlibat dan mengubah seseorang baik dalam bentuk fisik maupun mental. Terus, bagaimana pemecahan konflik dan kekerasan? Terdapat dua cara pemecahan masalah konflik dan kekerasan, yaitu dapat dibedakan dengan cara integrasi sosial dan reintegrasi sosial. Untuk integrasi sosial, kita mulai dari pengertian terlebih dahulu. Pengertian dari integrasi sosial merupakan sebuah penyesuaian antara unsur-unsur yang berbeda, terutama pada kehidupan sosial, sehingga nantinya akan menghasilkan pola kehidupan yang nyaman untuk masyarakat. Sifat-sifatnya yaitu integrasi normatif, integrasi fungsional, dan integrasi koersif. Untuk faktor-faktor pendorongnya yaitu besar kecilnya kelompok, homogenitas kelompok, aktivitas komunikasi, mobilitas geografis. Proses terwujudnya integrasi sosial ada 4, yaitu akomodasi, kerjasama, koordinasi, dan asimilasi. Syarat keberhasilan integrasi sosial yaitu 1. Setiap anggota masyarakat menyadari bahwa mereka saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan. Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama atau konsensus mengenai nilai dan norma sosial yang dilestarikan serta dijadikan pedoman dalam berinteraksi. Dan yang ketiga, nilai dan norma sosial berlaku cukup lama serta dijalankan secara konsisten dan seluruh anggota masyarakat. Dan untuk reintegrasi sosial, pengertiannya yaitu suatu upaya untuk membangun kembali kepercayaan sosial setelah terjadi disintegrasi sosial, yang seringkali terjadi karena perubahan di lingkungan sosial, ekonomi, dan politik di masyarakat.
yang dapat menyebabkan norma dan nilai pada masyarakat memudar sehingga terjadilah konflik. Faktor pendorongnya yaitu konflik dan kekerasan kembali terjadi dalam masyarakat, kesadaran kolektif dari berbagai pihak untuk membangun kembali hubungan antar kelompok yang terpecah belah, dan keinginan menciptakan kembali kondisi aman, tentram, serta harmonis seperti sebelum terjadi konflik dan kekerasan. Proses pelaksanaannya ada 3, yaitu meredam konflik dan kekerasan melalui upaya intervensi, pelaksanaan reintegrasi, dan terciptanya reintegrasi. Pelaksanaan intervensi konflik dapat dilakukan sesuai kebutuhan, situasi, dan kondisi. Setelah konflik berhasil diredam, reintegrasi dapat dilakukan melalui beberapa tahap berikut. 1. Penguatan identitas bersama, penguatan kegiatan bersama, pembuatan kebijakan pemerintah yang pro reintegrasi, dan membangun kepercayaan antar pihak yang terlibat konflik. Oke, saya rasa saya telah menjelaskan pemecahan konflik dan kekerasan dalam masyarakat yang saya buat dalam bentuk PPT. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan